Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif bersama dengan program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dan masih bersama dengan dua narasumber kita di hari ini, yakni bersama dengan Profesor Dr. Satria Bangsawan SE, MSI selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unila dan juga salah satu alumni mahasiswa di Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unila, yakni Ibu Dr. Yunita Sari SEMSI. Baik, saya kembali ke Prof. Satria. Ya. Prof, kalau misalnya di luar sana kan banyak sekali beranggapan atau banyak yang berpikir buat apa sih lanjut gelar doktor dan lain-lainnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mendobrak untuk memiliki mindset seperti ini, Prof? Dan juga mungkin karena belum mengetahui manfaatnya. Kalau kita berbicara masalah manfaat, Prof, sebenarnya kalau manfaat di PDIE di FEB Unila ini seperti apa sih, Prof? Ya, belajar ini kan sebetulnya ada tahapan-tahapan kan yang harus dilalui. Setelah kita SD, masuk SMP, SMA, terus sampai perguruan tinggi. Dan semuanya kan memberikan manfaat yang berbeda kan, sesuai dengan jenjangnya. Dan nggak mungkin juga dia akan masuk program doktor tanpa melewati S2. Ya, kira-kira tangganya begitu. Betul. Dan S3 ini adalah super mahanya dari mahasiswa, kan tangga terakhir. Ya, oleh karenanya banyak persyaratan yang harus dilalui oleh calon mahasiswa karena tadi dia berada di tangga terakhir. Karena sesuai dengan tujuannya tadi adalah menghasilkan alumni yang memiliki konsep keterbaharuan, maka ketika mereka mencalonkan sebagai mahasiswa, mereka harus memiliki gelar sarjana S2, kemudian memiliki persiapan atau semacam proposal, rencana penelitian. Dalam arti rencana penelitian ini kan kira-kira dia akan mengkaji dalam hal apa, sehingga dengan harapan ketika dia lulus nanti betul-betul ada karya yang dia peroleh atau yang dia lakukan. Lalu yang kedua, bahwa buat calon mahasiswa untuk mengikuti program Doktor Ilmu Ekonomi ini, bahwa kami menerima ada tiga bidang minat, ya. Artinya dari sarjana ekonomi atau S2, apakah dia dari magister manajemen atau magister ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi, maka sangat terbuka luas untuk ikut di program doktor ini. Kemudian bagaimana dengan ilmu lain? Bahwa kami juga menerima sebetulnya dari ilmu lain, tetapi mereka harus melewati yang kita sebut dengan proses matrikulasi, ya. Artinya bahwa ketika dia masuk di step doktor ilmu ekonomi, dia harus sebetulnya kan menguasai basicnya dulu kan. Kalau dia nggak menguasai basicnya, maka akan sulit. Nah, oleh karenanya ada program matrikulasi. Jadi, dan insya Allah dan kita juga menerima dalam proses, karena ini adalah jenjang yang terakhir, tidak bersifat massal. Maksimum kita hanya menerima 10 orang per angkatan, ya, dari calon-calon mahasiswa ini. Dan yang kita bidik pun sebetulnya adalah calon mahasiswa tidak hanya yang berasal dari Provinsi Lampung, tetapi secara nasional. Dan alhamdulillah dari sejak 2014 kita sudah memasuki angkatan yang kelima atau keenam, ya. Itu dari berbagai daerah, termasuk tadi Ibu Yunita berasal dari Sumatera Selatan. Kemudian ada juga yang berasal dari Jakarta, baik perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi maupun juga dari praktisi, ya. Ada yang dari BPKP, kemudian ada juga dari daerah-daerah lain, ya. Jadi artinya kami sangat terbuka luas bagi calon mahasiswa, dan jangan khawatir bahwa saya bukan dari ilmu ekonomi misalnya. Jadi ada treatment dalam bentuk matrikulasi, kemudian yang dari ilmu ekonomi pun mungkin kan, kalau dia lulus S2-nya mungkin 10 tahun yang lalu, kan mungkin dia harus di-refresh lagi. Betul. Udah banyak yang lupa. Maka melalui program matrikulasi, maka dia diingatkan kembali sebagai fondasi awalnya. Oke, berarti bisa dibilang memang harus diwajibkan untuk di bidang linear. Tapi kalau misal unlinear ini memang ada program matrikulasi tadi yang harus dilewatkan. Seperti itu ya, Prof, ya. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara masalah profil kelulusan yang sudah ada di program Doktor Ilmu Ekonomi ini bagaimana? Salah satunya contohnya mungkin udah ada Ibu Yunita. Selain itu mungkin bagaimana? Iya. Jadi kita sudah sejak 2014, artinya kita sudah 6 tahun, ya. Di tahun yang kelima kami sudah menghasilkan lulusan sejumlah 4 orang.
Dan baru-baru ini kami juga meluluskan termasuk Ibu Yunita, yaitu sudah ujian tertutup, ada 3 orang, dan insya Allah mereka akan memasuki ujian terbuka. Ya. Dan profil lulusannya adalah ada 2 orang yang berasal dari perguruan tinggi, kemudian 2 orang berasal dari praktisi, artinya dari pemerintah daerah atau perbankan, kemudian juga ada yang berasal dari BPKP, ya, yang di Jakarta, kemudian yang 3 pun juga berasal dari perguruan tinggi, ya, yang ada baik tidak hanya dari Provinsi Lampung, tapi juga dari luar Provinsi Lampung. Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Yunita dulu. Boleh, ya Pak ya. Ya. Baik, Bu Yunita, kalau misalkan saya tanya Bu Yunita, pencapaian apa yang telah didapatkan selama melanjutkan pendidikan program doktor ini di Universitas Lampung? Kalau pencapaian dari segi itu individu saja ya, saya katakan sebagai dosen itu banyak sekali yang saya dapatkan namanya dari Universitas Lampung, khususnya dari program S3 doktor ini. Apa itu bentuknya? Ya misalnya banyak sekali dosen-dosen yang mendorong kami untuk ikut konferensi internasional. Ya, saya itu pernah kemarin Solo itu ikut konferensi internasional, dan juga bagaimana menulis di sebuah jurnal internasional yang terindeks Scopus, yang memang merupakan syarat kami sebagai dosen. Jadi banyak sekali yang kami dapatkan di sini. Oke, waktu pertama kali daftar ke program doktor ini, pasti kan ada beberapa syarat. Salah satunya adalah mengusulkan usulan disertasi waktu itu. Bisa masih ingat waktu itu usulan disertasi yang diberikan ke Universitas Lampung waktu itu tentang apa? Kalau ditanya itu kemarin syarat, ya memang syarat ya. Ada beberapa syarat itu. Kemudian salah satunya itu adalah membuat persyaratan tentang proposal disertasi. Tapi antara proposal disertasi saya dengan hasil disertasi saya sekarang ini ya dikatakan jauh berbeda, tidak juga sih Mas. Tapi tetap tentang pemasaran. Gitu ada revisi-revisiannya, dan juga ya banyak sekali yang saya dapatkan sini. Kenapa? Karena kalau proposal itu pada waktu saya masuk kemarin, saya itu belum tahu bagaimana sih yang namanya mengutip jurnal internasional. Oh, dia harus Q1, harus Q2, Scopus, segala macam. Nah, kalau dikatakan hal-hal seperti itu sederhana, tapi itu sangat berguna bagi saya. Itu yang saya dapatkan di sini. Oke, luar biasa sekali. Berarti banyak sekali yang didapatkan setelah melakukan proses pendidikan atau juga melanjutkan program doktor di ilmu ekonomi pastinya. Dan nanti bakal berguna untuk melanjutkan, memberikan ilmu kembali kepada seluruh mahasiswanya yang ada di tempat Ibu mengajar seperti itu ya. Baik, saya kembali ke Profesor Satria. Prof, kalau misalnya kita berbicara masalah tentang bagaimana dengan SDM ataupun dosen yang ada di fakultas ini, Prof. Ya, saya barangkali memperjelas apa yang disampaikan oleh Ibu Yunita, bahwa program doktor ilmu ekonomi kan adalah suatu, ibaratnya kan pabrik kan sebetulnya. Kita mengolah dari bahan bakunya tadi ketika mereka mendaftar, lalu mereka diterima, lalu dilakukan yang disebut dengan proses produksi. Ya. Treatment apa sebetulnya yang kita lakukan sehingga yang tadi mereka merasakan manfaatnya, mampu tadi menulis jurnal di internasional, kemudian dan lain-lain, bahwa ketika dia diterima, maka tahap awal, selain matrikulasi yang kita berikan, mereka adalah harus mengikuti proses perkuliahan dengan minimal 42 SKS. Yang pertama bahwa mereka harus mendapatkan yang namanya mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian ilmu sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus tadi belajar bagaimana sebetulnya menulis disertasi, diawali dengan mereka harus belajar membuat proposal, ya. Dan setelah proposalnya jadi, sebelum masuk ke treatment itu, mereka ada yang disebut dengan ujian prakualifikasi atau prelim. Artinya untuk melihat dulu, ini ilmunya udah nyampe belum, gitu ya. Nah, kalau ilmunya belum nyampe, maka mereka harus ngulang lagi. Dan ini diberi kesempatan selama 3 kali. Kalau 3 kali nggak lulus, berarti ini nggak bisa lanjut. Berarti walaupun diolah seperti apapun, ini nggak bakal jadi nih. Sehingga ini harus di-del. Ya. Nah, lalu kalau yang sudah lulus prakualifikasi, maka mulai mereka diberikan promotor dan kopromotor. Nah, fungsi dari promotor dan kopromotor ini adalah untuk membimbing bagaimana sebetulnya membuat proposal yang benar, yang baik. Setelah draft proposalnya jadi, maka dibawa lagi untuk yang namanya seminar proposal, ya. Nah, sebelumnya mereka lakukan yang namanya bimbingan bersama dan seterusnya, sehingga betul-betul bahwa ini layak sebagai
draft proposal yang memang layak untuk diseminarkan. Nah, selain seminar yang sifatnya di dalam atau di kampus, mereka juga diwajibkan ikut yang namanya conference, baik conference nasional maupun conference internasional. Apa tujuan dari conference nasional dan internasional? Tadi adalah untuk sharing ilmu dan sekaligus meningkatkan percaya diri. Ketika dia presentasi di hadapan misalnya peserta yang basisnya internasional, bahkan mereka harus menggunakan bahasa Inggris, itu kan rasa percaya dirinya merupakan jam terbang tuh. Sehingga ini wajib bagi mereka. Nah, setelah seminar, maka dia kalau lolos dari proposalnya oke, ini bisa lanjut ke tahap berikutnya. Maka mereka mulai melakukan yang namanya turun lapang. Setelah turun lapang, maka mereka mulai nanti mengolah datanya, kemudian dianalisis lagi, lalu bimbingan lagi, lalu nanti setelah itu terpenuhi, maka menurut si promotor dan kopromotor, oke, bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya. Maka dilakukan yang namanya prelim lisan. Prelim lisan ini udah layak belum? Nah, setelah itu baru dibawa lagi ke seminar hasil. Setelah seminar hasil, maka dilakukan lagi ujian lagi. Baru dia akan masuk ke ujian tertutup. Nah, setelah ujian tertutup seperti Mbak Yunita sudah ujian tertutup, nanti baru dia nanti akan mempromosikan. Kenapa harus ada promosi? Supaya karyanya ini dikenal oleh masyarakat, tidak hanya tadi dipublish dalam jurnal internasional atau nasional, tetapi ketika dipromosikan, maka masyarakat baik yang daerah maupun nasional mengetahui, sehingga oke, karya ini bisa loh kita manfaatkan. Nah, kira-kira begitu. Bahkan karya bisa menjadi referensi bagi orang banyak seperti betul, itu, ya? Bisa menjadi referensi. Dan kalau itu ada kelemahannya, maka dia bisa direkomendasikan bagi peneliti berikutnya. Oke, baik. Prof, nanti kita akan lanjutkan kembali dan Ibu Yunita nanti akan kita kembali lagi membahas lebih dalam lagi seperti apa program Doktor Ilmu Ekonomi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif bersama dengan program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Dan tentunya juga di segmen terakhir ini pastinya kami akan selalu memberikan informasi yang sangat menginspiratif untuk Anda bagi Anda yang ingin melanjutkan program doktor di salah satu universitas terbaik di Indonesia yakni di Universitas Lampung. Baik, saya kembali ke Profesor Satria. Prof, kalau misalnya kita penerapan kurikulumnya seperti apa sih Prof kalau untuk di program doktor? Iya. Jadi kurikulum kita tadi kan minimal 42 SKS. Yeah. Memang secara dominan adalah 20 SKS adalah untuk disertasi, penulisan disertasi dan publikasi internasional. Kenapa nilainya paling tinggi? Tadi karena tadi menghasilkan karya. Karya yang berbasis kepada keterbaruan. Artinya kan harus dihargai karya-karya ini, ya. Dan untuk melakukan proses ini, maka program Doktor Ilmu Ekonomi ini ditunjang. Tadi ditunjang dengan dosen yang mumpuni, yang bergelar profesor, kemudian juga bergelar doktor, minimal sudah rektor kepala. Nah, selain dosen yang dari kita juga masih mengundang, ya, dosen dari luar. Dalam rangka untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, termasuk yang kita kenal dengan visiting professor. Nah, visiting professor ini tidak hanya dari nasional, bahkan internasional yang kita undang. Misalnya saja dari Amerika, termasuk dari Australia, untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, terutama dalam upaya agar tulisan mereka ini mampu dipublish di jurnal internasional, sehingga metode penulisan karya ilmiah atau metode penulisan jurnal-jurnal yang bisa dipublish di jurnal terindeks Scopus kira-kira strateginya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, selain tadi dosen-dosen yang ada, kita juga didukung dengan yang namanya fasilitas. Artinya bahwa kita dengan humanity tadi, kita harapkan bahwa mahasiswa kita betah berada di kampus. Artinya, walaupun dia secara teori sudah selesai, maka kita harapkan dia akan banyak stay di kampus. Nah, bagaimana caranya? Bahwa kita fasilitasi. Sekarang kita sedang berada di perpustakaan yang berbasis
e-library. Artinya disinilah sebetulnya mereka diharapkan akan betah dari pagi sampai sore, bahkan kita harapkan bisa sampai malam ngutak-ngatik gitu ya. Bahkan mengakses jurnal-jurnal dari jurnal-jurnal internasional. Nah, kemudian kita fasilitasi lagi, mereka ada yang namanya student room, artinya di situ mahasiswa kita berikan ruangan mereka untuk bekerja, kita kasih meja, kita kasih ruangan, termasuk kita kasih fasilitas sehingga kalau dia dari pagi sampai sore, maka dia nggak perlu keluar. Artinya makan minum mereka bisa lakukan di ruangan itu, ya. Kemudian yang ketiga tadi bahwa kurikulumnya. Jadi kalau di awal memang yang kita kuatkan adalah basicnya, artinya pondasi. Kalau dia mengambil bidang ilmu manajemen, maka ilmu bidang manajemennya ini kan harus kuat. Maka kita ajari secara teori tentang ilmu manajemen, kemudian kalau akuntansi tentang ilmu akuntansi, kemudian kalau dia misalnya ilmu ekonomi, ilmu tentang ekonomi. Berarti ada mata peminatan mata kuliah? Ada mata kuliah. Termasuk juga metode untuk penulisan karya ilmiah atau metodologi penelitian. Oke, baik. Tapi kalau misalnya untuk di S1 kan biasanya ada peminatan, tadi sudah Prof juga jelaskan. Tapi kalau misalnya doktorin juga pasti ada peminatan mata kuliah atau ada untuk konsentrasi doktornya sendiri, itu bisa diambil apa saja sih, Prof? Iya, kita ada 3 bidang. Bidang peminatan, bidang ilmu manajemen, bidang ilmu akuntansi, dan bidang ilmu ekonomi. Ya. Dan peminatan ini sudah ketika dia memang minat di bidang ilmu ekonomi, maka sejak semester 1 kita sudah arahkan agar dia mengambil mata kuliah sesuai dengan bidang minatnya. Begitu juga dengan ilmu manajemen, ya. Dan dari mata kuliah ini ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Dalam arti bahwa untuk mata kuliah pilihan sesuai dia ingin mengambil mata kuliah apa yang memang betul-betul untuk menambah wawasannya, untuk menambah soft skill-nya sesuai dengan bidang ilmu yang dia ambil. Oke, baik. Tadi Prof juga sudah menjelaskan bagaimana tahapan untuk melakukan program doktor di Universitas Lampung. Nah, saya mau tanya juga ingin mendengarkan secara langsung dari mantan mahasiswa sendiri di sini, bagaimana tahapan yang telah dilalui selama melakukan program doktor di ilmu ekonomi Universitas Lampung ini, Bu Yunita? Seperti yang